Jama'atul hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka kajian kita di kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah atas fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Masing-masing kita berikhtiar sekuat tenaga untuk bangkit dari tempat masing-masing untuk menuju masjid ini dalam rangka mewujudkan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang masuk masjid, entah kemudian dengan baju, kostum, seragam, entah itu disebut dengan kaos, baju gamis, jubah, ya entah seragam warna putih atau yang lainnya, ada stempel ormas atau enggak tidak, itu semua adalah Bapak Ibu digunakan dalam rangka untuk menghadap kiblat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggak biasa pakai gamis, ada ungkapan yang muncul kok kadingaren. Ya, ada yang biasanya enggak pakai baju putih dikomentari kok kadingaren. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita sudah menghadap kiblat, apapun baju, apapun seragam, yang penting menutup aurat sah untuk melaksanakan ibadah sholat. Tentu saja syarat sahnya sudah dilakukan. Apa itu? Yang dipakai itu suci. Kita pun juga suci dari hadas, baik kecil maupun besar, dan najis. Dan bahkan kostum-kostum yang kita pakai, rompi-rompi yang kita beli, katanya ini rompi syar'i, anti peluru atau dan seterusnya, mohon maaf misalkan Bapak Ibu, itu semua bahwa kita pakai sebenarnya adalah hanya untuk menutup aurat kita. Tetapi Allah sendiri tidak melihat bagaimana penampilan kita, enggak sama sekali. Melalui lisan Rasulnya Allah nyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak lihat gambar-gambar kalian, tampang-tampang kalian ganteng apa elek, gak penting. Yang penting sujud. Wala ila ajsamikum, enggak juga lihat pada bodi kalian kekar atau enggak seperti adirai yang ngangkat barber 5 kilo atau berapa itu. Enggak juga dilihat krempeng mau gemuk mau apa, enggak penting. Yang penting sujud. Walakin Allah yang turu ila qulubikum, tetapi Allah melihat hatimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kita mesti menjaga hati kita sejak awal. Dan memang ketika kita datang ke masjid, memang kita konsennya, fokusnya adalah dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli urusan manusia mau komen apa, silakan. Karena zaman sekarang ini komen sangat murah dan gratis. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Islam pun datang Bapak Ibu itu satu. Dan melalui surat Al-Maidah Allah yakinkan kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamad dinan. Jadi Islam ini sudah sempurna Bapak Ibu sekalian. Tetapi kenapa kemudian setelah sampai Indonesia ini Islam kok menjadi bermacam-macam? Ya begitulah cara manusia melihat Islam, begitulah cara manusia menerjemahkan Islam, begitulah cara manusia memandang Islam. Sehingga ketika Islam ini sudah sempurna, ternyata orang-orang Islamnya yang mereduksi Islam. Ternyata orang-orang Islamnya yang justru membuat Islam itu kecil, kerdil, sempit dan seterusnya. Padahal Islam itu sedemikian jelas sempurnanya.
Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau ada kelompok-kelompok yang kemudian Islam itu harus begini harus begitu, ya ben. Pokoknya kalau selama ini kita masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai masalah. Dan ternyata kita di dalam berislam itu masih menunjukkan bagaimana cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi individu, interaksi sosial, dan tentu saja menjaga bagaimana hubungan horizontal dan lebih khusus hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini masih pemanasan. Sejatinya yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya umat Islam ini memiliki karakter yang unggul. Bapak Ibu, Islam ini yang sudah bagus, yang sudah utama, mulia, luhur, punya nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang mendunia. Tetapi Islam ini masih diteropong oleh orang-orang yang gak suka dengan Islam, ya dicap dengan berbagai macam cap. Kalau di Gribek itu ada batik cap, itu murah Bapak Ibu. Kalau di Lasem ada batik tulis, itu mahal, gitu. Maka orang mau ngecap apa saja tentang Islam, ya itu biarin. Karena apa? Kacamata mereka Bapak Ibu terhadap Islam itulah yang menjadikan Islam itu seperti kata mereka. Tetapi kalau kemudian kita ini Bapak Ibu menggunakan kacamata yang bening, jernih, melihat Islam secara objektif, maka demikianlah adanya Islam itu. Sebagaimana Islam sendiri artinya adalah pasrah, berserah diri, pasrah total hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam adalah dinus salam. Islam adalah agama damai. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau di masjid ini ya sering doa-doa dipanjatkan, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Itu adalah sebagai wujud solidaritas kita sesama muslim mendoakan saudara-saudara kita yang terzalimi. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita cek karakter unggul apa yang dimiliki oleh umat Islam. Tentu saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan ayat ini sudah pada hafal. Yang pertama terkait dengan keunggulan daripada umat Islam adalah Qur'annya surat Ali Imran 110. Innaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi Bapak Ibu, umat Islam ini memang ya keberadaannya, eksistensinya itu ya merupakan sebaik-baik umat. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summa yadunahum summa yadunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang selanjutnya dan orang-orang selanjutnya. Gitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu saja ikhtiar kita nggak berhenti sampai di sini untuk mewujudkan bahwa diri kita, masing-masing kita itu adalah khairu ummah. Kita wujudkan di dalam lingkungan yang paling kecil, keluarga kita, lingkungan yang agak lebar, RT kita, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya, bahwa kita memang benar-benar khairu ummah sebagaimana stempel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Nah, tentu saja kalau kita mau melihat sisi keunggulannya itu di mana saja, kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, di stempel baik kok tidak tahu kebaikannya di mana, ini kan masalah. Yang pertama Bapak Ibu, imanuha bi kutubillahil munazzalati wa rusbi rasulihi kafatan. Jadi yang namanya umat Islam itu imannya, percayanya terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan itu luar biasa hebatnya, dan juga imannya terhadap para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya tanpa terkecuali gitu. Jadi kalau umat Islam ini sedemikian, jadi enggak menafikan ini bukan rasul kami, ada.
Dari mana kita tahu? Mari kita cek di dalam Quran surat Al-Baqarah 285. Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu enggak beda-bedain utusan Rasul siapa saja yang dahulu maupun yang terakhir, sama, mereka adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Yang kedua Bapak Ibu, kebaikan daripada umat ini, umat Islam, annaha khairul umami kitaban fa kitabuha ahsanul kutubil munazzalah. Jadi yang namanya umat ini, umat Islam ini adalah umat yang mendapatkan kitab yang terbaik, ya. Kitabnya adalah sebaik-baik kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa mengecek di dalam Quran surat Az-Zumar ayatnya 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba. Gitu. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragu kalau pegang Al-Quran. Ketemu ayat mana saja itu berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Bapak Ibu, sebagai bukti kalau kita ini sebaik-baik umat, ya. Yang ketiga adalah anna khairul umami nabiyyan wa rasulan. Jadi kita ini Bapak Ibu umat, di antara umat-umat yang ada ini kita adalah umat yang terbaik, rasul, ya, dan nabinya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah, ya, nabi yang istimewa, ya. Makanya di dalam satu riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu disebutkan wa ana khatamun nabiyyin. Jadi Bapak Ibu, kata Nabi, ya, akulah, ya, penutup daripada para nabi. Ya, maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad enggak bakal ada lagi nabi-nabi yang lain. Meski kalau kemudian kita lihat sejarah Islam, setelah sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tantangan khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah menumpas nabi palsu. Itu. Dan saiki ono nabi-nabi palsu, ya, biyen wis ono, ngoten mawon. Jangan pernah dipercaya. Nah, kalau yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang bahwa umat ini adalah khairu ummah. Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat bahwa lanjutannya, kalau kita ini distempel unggul, apalagi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, annaha ummatun la tajtami'u ala dhalalah. Umat Islam, umat Nabi Muhammad ini tidak pernah bersepakat dalam perkara yang sesat, ya. Jadi ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada kalau di situ ngumpul para ulama, ya, terus sepakat tapi sepakatnya rusak, betul wonten, ya. Kalau ulama beneran gitu. Nah, kalau ulama yang abal-abal, ya, wallahu a'lam. Yang ketiga Bapak Ibu, annaha ummatun mansuratun marhumah. Umat Nabi Muhammad ini Bapak Ibu termasuk umat yang ditolong oleh Allah, umat yang dikasihi, ya.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah. Jadi selalu akan ada sekelompok orang ya dari kalangan umatku, demikian kata Nabi, yang membela kebenaran ya, sampai datang keputusan Allah terhadap mereka ya. Yang keempat Bapak Ibu, annaha ummatul afwi wassa'ati. Jadi umat Nabi Muhammad ini, umat yang terbaik ini, umat yang pemaaf, umat yang lapang dadanya. Jadi orang sidik-sidik terus kemudian naik pitam. Ya, kalau sedikit-sedikit disenggol, baru disenggol saja terus kemudian marahnya bahkan ngeluarin celurit, wah ini berarti dipertanyakan. Ya, padahal setiap 1 tahun sekali ayat yang namanya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum itu keluar dan mengingatkan. Ya, biasanya itu di event-event halal bihalal itu ayat itu muncul. Ya, di situ ada wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya Islam ini begitu umatnya itu pemaaf dan lapang dada. Karena apa? Ada satu ayat yang kemudian menegaskan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Di situ Bapak Ibu sekalian, in nasina au akhtana. Oh jebul kita ini menungso. Wah, menungso iki ya kala-kala salah, ya nek bener terus ya alhamdulillah, ning kala-kala salah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini penting menjadi kesadaran kita. Dan yang terakhir adalah ummatus syahadati 'alal khalqi yaumal qiyamah. Jadi Bapak Ibu sekalian, umat Nabi Muhammad ini menjadi saksi pada hari kiamat. Bagaimana kata Allah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, kata Allah begini, wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Wa fi hadza, dan begitu pula dalam Al-Quran ini ya, liyakuna rasulu, supaya rasul syahidan menjadi saksi. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Syahidan 'alaikum, menjadi saksi atas dirimu, wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menjadi saksi bagaimana maksudnya? Di dalam kehidupan ini ada kebaikan, ada keburukan. Kita menjadi saksi, begitu. Ya, bahwa kita senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mengamalkan sunnah-sunnah di dalam kehidupan nyata kita. Itu semuanya adalah sebentuk ikhtiar di mana kita menjadi saksi atas terselenggaranya sunnah-sunnah itu di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga kita benar-benar bisa mewujudkan khairul ummah, pribadi yang unggul, umat yang unggul, dan pada akhirnya bisa membawa kepada kemajuan Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.